Pak Ustaz, apa tanda-tanda istidraj? Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan permainkan dia dengan istidraj. Apa itu istidraj? Rezeki lancar, ibadah tak pernah. Ke masjid tak pernah, sholat tidak, memelihara jin, rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Ini namanya istidraj. Mobil mewah, sholat tak pernah, zikir tak pernah. Dia sedang menyangka menipu Tuhan. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang mempermainkan mereka. Hati-hati, mobil yang cantik di luar bukan istidraj, karena dengan mobil itu datang sholat berjamaah ke pengajian. Badan yang sehat, ibu bapak yang punya jabatan, bukan istidraj, karena dengan jabatan itu dia menolong agama Allah. Tapi ilmu bertambah, hati tak ada lembutnya, pengajian rajin hanya untuk berkelahi, istidraj. Asal jauh daripada Allah, dipermainkan dengan istidraj. Dalam ilmu tauhid namanya istidraj. Jika kita buka deposito di bank konvensional, dapat bunga per bulan, itu termasuk riba. Riba per bulan, per tahun, per abad, riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kau makan riba berlipat ganda. Allazina yakuluna riba, orang yang makan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu syaitanu minan mas. Bangkit dari kubur seperti bangkit dari kerasukan setan. Lalu bunganya dikemanakan Pak Ustaz? Mau dimakan riba. Kalau dibelikan baju koko haram. Lalu pergi ke panti jompo anak yatim, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka membid'ahkan? Ustaz Somad, Ustaz melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ahnya mana? Di mana letak bid'ah? Itu Ustaz berdoa, diaminkan orang ramai. Loh, dalam Quran ada kok. Qad ujibat da'watukuma. Kalian berdoa berdua. Yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Ada. Majtama'a la yajtami' qaumun. Berkumpul orang. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Jadi jangan marah kalau ditanya orang bid'ah. Yang saya lakukan ini ada dalilnya. Kalau tak ada dalil sama sekali, bid'ah. Ustadz itu kalau mau sholat ngambil dari kantongnya batu dari Karbala. Allahu Akbar. Itu orang Syiah, itu tak ada dalilnya itu. Tak ada dalil, itu bid'ah mungkarah. Selama ada dalil tak salah. Nah, jadi Pak Ustaz, saya sudah sebutkan dalil, dia tak mau terima. Ya urusan dia. Kita tak bisa maksa orang. Nabi Muhammad aja tak bisa maksa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Apalagi kita bertemu dengan Abu-Abu. Tak bisa kita paksa itu. Saya hanya nyebutkan dalil. Nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Inallahi marji'ukum jami'an." Kalian semua akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalian akan melihat yang kalian perselisihkan dulu. Kau di dalam masjid. Kau nah, ini bukan kalau, kau. Kau di dalam masjid cerita dunia. Gimana Pak Ustaz? Tak ada saya cerita dunia. Tadi yang saya sampaikan ayat hadis.
Mana ada ceritanya? Ada rekamannya. Hari. Kalau di dalam WC ada pikir berbuat kebaikan, gimana Ustaz? Dibalik. Duduk di WC, terpikir nanti keluar dari WC ini aku mau sedekah. Apakah ditulis malaikat? Ya. Pikirlah yang baik-baik dalam WC. Boleh. Iza hamma ahadukum, kalau seseorang di antara kamu ingin berbuat baik, kata Allah, catat satu. Kalau jadi, catat dua. Kalau ada hambaku ingin buat dosa, jangan kau catat. Kalau jadi, catat satu. Kalau tak jadi, catat satu kebaikan. Karena dia tak jadi buat salah. Jadi maka kita disuruh berniat baik, pikir baik, buat baik. Think, positive thinking. Berpikir, bukan thinking. Think. T sama H itu bacanya think. Bahasa Inggris itu ada WHO, World Health Organization. Health, dengan health, health neraka. Health, sehat. Where are you going? I am going to Perth. Bukan pest, kalau pest penyakit. Perth. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada ada shop, workshop, shopping center. Dalam bahasa yang tak ada syasin itu bahasa Indonesia. Saya suka sama itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Yang anak-anak muda belajar bahasa Inggris, TOEFL kalian harus skor 550. Test of English Foreign Language. Tuh, campur-campur bahasa isyarat sedikit tak apa-apa. Nampak turis aja dia ngomong. Where are you come from? Amerika. Oh, when you walking with me. Saya pernah mendengar bahwa disebutkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Apakah di setiap sujud, Pak Ustaz? Tidak. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim di sujud terakhir. Sampai-sampai Aisyah mencubit tangan Nabi. Selesai solat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, aku sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud. Sujud saat tahajud malam. Adapun saat solat fardu, jangan lebih dari 10 tasbih. Kalau menurut Imam Al-Hasan Al-Basri 7 tasbih. Sebagian imam 10. Lebih daripada itu makruh. Jangan dibuat sampai 15. Bangkit pitam makmum semua gelap. Jangan. Tapi kalau solat sendiri nanti malam, buatlah panjang-panjang. Boleh berdoa di situ, doalah. Kalau pandai bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, doanya di dalam hati. Karena kalau sempat keluar bukan bahasa Arab, 2 suku kata batal. Aden ko batal. Aku saiki batal. Halak kita sesudena batal. Bagaimana ada berdoa dilafazkan dalam hati? Lafazkan dalam hati. Tidak dilafaz. Lafaz itu di mulut. Bis dalam hati. Dalam hati. Pada saat sholat berjamaah hanya ada 2 orang. Jika yang jadi makmum berhadas lalu meninggalkan temannya, apakah imam tetap menjadi imam? Iyalah. Masa dia ngintip-ngintip terus? Masih imam. Masih imam. Sholat aja. Tak perlu dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak perlu. Pede aja sendiri. Apa pikirnya? Kita tetap imam. Lalu jika imamnya yang berhadas dan meninggalkan temannya, apakah makmum tersebut berubah niatnya jadi sholat sendirian? Tidak. Niat tidak berubah. Tetap. Sebagaimana niat di awal sholat, apakah jadi imam, apakah jadi makmum? Tetap. Imamnya batal. Lalu imamnya pergi ke kamar mandi. Lalu setelah itu dia pula menjadi makmum. Apakah berubah niat? Aku sholat sekarang jadi makmum, tadi imam. Mantan imam. Tak. Sholat jadi makmum. Niat yang dari awal, yang dia tetap. Jadi tak ada merubah-merubahnya. Aikido.
Syiah telah membunuh satu warga Ahlus Sunnah di Jawa Timur dan selalu memprovokasi bentrokan. Tapi kok seolah-olah tak ada tindakan tegas dari pemerintah? Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apa betul berita-berita yang beredar bahwa banyak penguasa negeri ini yang sudah jadi antek-antek Syiah, yang sudah jelas jadi anggota DPR pusat? Jalaluddin Rahmat dari Dapil Jawa Barat, duduk di Komisi Pendidikan. Jelas itu. Dia penasehat Ijabi. Syiah itu tergabung dalam dua kelompok. Satu namanya Ijabi, satu namanya Abi. Hati-hati. Ini Syiah. Belum lagi yang terselubung. Syiah itu batil, Pak Ustaz. Di mana letak kebatilannya? Pada 5 poin. Yang pertama, dia menambahkan rukun iman, wajib beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir. Yang kedua, kata dia, hak menjadi khalifah itu hanya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu perampok. Maka dia sebut Abu Bakar laknatullah alaih. Imam Ali tak salah sedikit pun. Kasus pada Syiah itu mirip dengan Kristen. Mereka mencomot Sayyidina Hasan, mencomot Sayyidina Husain. Imam Hasan dan Husain tak pernah mengajarkan itu. Ini jangan hati-hati masalah ini. Ustaz Abdul Somad itu anti ahlil bait. Nah, buka buku saya tulis hadis, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin kedua pemuda penghuni surga. Tapi tidak mengimamkannya lalu mengkafirkan para sahabat. Nah, ini hati-hati. Yang ketiga, dia mengatakan Quran ini palsu karena sudah di otak-atik Utsman. Yang keempat, mereka menghalalkan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak 4 kali, derajatnya sama dengan Nabi. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau ada Syiah di sini, dia pura-pura membaur, macam bunglon. Di tempat coklat dia coklat, hijau dia hijau. Kalau ditanya, kamu Syiah apa Sunnah? Saya ahli Sunnah. NU apa Muhammadiyah? Dia tengok banyak NU, saya NU. Ini namanya taqiyah. Makanya sulit berdebat dengan Syiah. Tak sama dengan Kristen. Dia bongkar. 2. Freemasonry, Illuminati telah menargetkan 2025 melenyapkan Indonesia dan Afghanistan. Apa yang harus kita persiapkan Pak Ustaz? Iman yang kuat, badan yang sehat, persatuan yang kokoh. Iman kuat, ngaji. Badan kuat, latihan. Nih, ikuti latihan kelas IQ. Yang tak mau ikut impor, latihan memanah, latihan berkuda di pondok pesantren Okura. Latihan silat, ikut silat, tapi silat yang murni gerakan, jangan silat pakai jin. Ada namanya silat batin, pejamkan mata, bakar menyan. Begitu disalam, melumpek, bisa ke pokok kayu. Namanya jurus monyet, babi ngepet. Jangan, itu pakai jin. Apa betul mereka telah menguasai sistem di seluruh dunia? Ya. Syekh Ali Jarishah, dosen di Madinah, mengatakan dalam bukunya, tahun 80-an orang Yahudi sudah menguasai PBB 60%. Apalagi sekarang. Makanya mereka ribut tentang yang ada di Papua. Ribut tentang masalah di Timor Leste. Tapi tentang masalah Palestina, dia tak peduli. Kenapa? Karena mereka ini adalah kebanyakannya daripada Illuminati. Illuminati dengan Freemasonry itu Yahudi. Itu program kemanusiaan dibalut dengan human care, peduli kepada manusia, tapi isinya Yahudi. Apa betul virus yang beredar, flu burung, babi, imunisasi, sengaja dibuat mereka untuk menghancurkan Islam? Ya. Dari zaman dulu Nabi sudah makan onta, sahabat makan onta, Imam Syafi'i makan onta. Tak ada mereka mati karena onta. Tiba-tiba sekarang muncul virus onta. Dari mana?
dimasukkan. Allah menyebut dalam Quran, yuhlikunal harsa wan nasal. Kalau Yahudi berkuasa, dia akan merusak dua. Yuhlikunal harsa wan nasal. Dia merusak tanaman dan keturunan. Setelah diteliti, maaf, dibuka itu pembalut, ternyata isinya bukan kapas, tapi kertas. Kertas itu dari kayu, bubur, pulp and paper. Ternyata sebagiannya dari kertas, sebagiannya dari bubur. Itu yang menyebabkan kanker serviks, kanker rahim, kista, menyebabkan orang tak bisa punya anak. Anak kecil pakai pampers berpengaruh kepada impoten, LGBT, dan penyakit macam-macam lainnya. Anak-anak dulu sampai SD tak bercelana. Anak sekarang diikat, akhirnya tak normal. Saya kena terlalu banyak diikat pampers, sudah besar tak hidup lagi. Nah, ini oleh sebab itu maka ini semua contohnya yuhlikunal harta wan nasal. Mereka itu merusak keturunan. Berapa banyak perempuan ancaman-ancaman. Mereka menguasai IT teknologi. Maka anak-anak umat Islam yang kuliah di fakultas teknologi, di fakultas kedokteran, di fakultas medis, yang mengkaji sains, terus kata Syekh dari yang membuat IIU, International Islamic University, nah itu kata dia, Islam ini akan bangkit kalau dikombinasikan antara agama dengan sains. Yang menekuni bidang kedokteran terus belajar, yang paham sains teknologi terus belajar. Nanti Islam ini akan bangkit dengan anak-anak muda yang semangat. Adapun orang tuanya, motivasi anak-anak kita belajar agama dan ilmu. 3. WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, adalah diantara salah satu bentukan untuk menguasai pasar formasi di dunia. Ya, itu bukan isapan jempol, itu bukan isu. Dari banyaknya obat yang masuk ke kita, berapa yang sudah dapat label halal? Berapa yang terjamin tidak merusak? Berapa? Itu masih perlu penelitian yang luar biasa, dan Ustadz tidak bisa menetapkan halal haram. Untuk menetapkan hukum lipstik saja Ustadz tak bisa. Lalu kerjasama sama siapa? Ustadz bekerja sama dengan BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Pak Ustadz, ternyata lipstik ini warnanya cerah, berkilau, tahan karena pakai lemak babi. Baru Ustadz menetapkan lipstik ini haram. Yang memoleskannya babi. Ada kandungan. Ini bolu. Kenapa kembang? Rupanya pengembangnya pakai tuak. Tuak itu khamar. Maka Ustadz tak tahu ada tuak di dalam. Kalau dikasih makan Ustadz, Allahumma barik lana, yummy. Diperiksa sama dokter, diambil sampelnya, ditengok, nampaknya si Manung Khalid sedang buat tuak. Tuak ini haram. Oleh sebab itu, maka di kantor MUI provinsi itu kerjasama Komisi Fatwa bekerjasama dengan BPOM. Ustadz menambah masalah. Kami ini di rumah sudah banyak masalah Pak Ustadz. Kami ingin ke masjid supaya hilang masalah. Malah datang masalah primasonri, WHO. Orang yang tidak mau masalah berarti dia tidak hidup di dunia. Dunia ini tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum sampai masanya, tengok pas ada orang mati ikut. Jadi kita bukan menyelesaikan masalah yang kita selesaikan. Adapun masalah medis, kedokteran, anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian serius belajar. Siapa yang bisa menguploadkan video Ustadz Somad, dipotong, dibuat transkripnya, itu orang yang paham IT. Siapa yang bisa nanti menetapkan pampers ini berbahaya, ini virusnya mengandung HIV, ini. Itu anak-anak kita yang belajar agama, tapi juga paham medis. Makanya masukkan ke boarding school, Islamic school, full day. Dia belajar agama.
Saya bukan menyuruh anak bapak ibu semuanya jadi ustaz. Hatinya Makkah, otaknya Jerman, kata Habibie. Ini yang kita perlukan ke depan. Masukkan dia ke MDA. Ini MDA sudah gratis. Bagi yang ada membantu, masukkan. Belajar ngaji. Hafal dia Quran. Dapatnya beasiswa dari ITB. Dapat beasiswa dari UI. Pulang dia ke Pekanbaru. Fisikanya mantap, biologinya mantap, tapi Quran hadisnya juga mantap. Inilah yang akan menyelesaikan masalah. Nah, sebelum dia menyelesaikan, kita telan aja lah masalah ini dulu sementara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita malam ini. Buah dari pengajian ini satu. Apa itu? Amal. Kalau rajin ngaji tak beramal, gagal. Ikutilah pengajian yang melembutkan hati, mudah beramal. Ikutilah pengajian yang membuat kita sesudah mengaji makin sayang pada saudara. Kepada orang kafir tegas, kepada saudara jelas. Jangan kepada saudara keras, kepada kafir mesra. Itu bukan orang Islam.